المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik. Yang pertama kali hadir ke sini siapa? Boleh angkat tangan. Yang kemarin sudah datang ke sini. Masya Allah, ada 1000 orang. Yang berarti sisanya baru ya. Masya Allah. Yang teman-teman PT kita Darut Tauhid. Oh, Masya Allah. Kabafikum. Insya Allah ada wasalan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Baik, kita akan bersama-sama belajar terkait tentang meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di antara teman-teman adakah yang ingin berpendapat atau apa sih tentang rahmat Allah itu? Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang, kemudian ini, kemudian ada lagi. Meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Baik, ternyata rahmat dalam Al-Quran ini maknanya adalah 3. Satu yaitu ampunan Allah Ta'ala yang tak terbatas bagi para pendosa yang berlebihan. Sahabat-sahabat semua, tanpa disadari, sering namanya kita makhluk hidup ya. Sering kita melakukan dosa-dosa israf dalam dosa-dosa dalam amal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Duhai hamba-hambaku, kata Allah, duhai hamba-hambaku yang israf, yaitu yang melampaui batas, yang senantiasa berbuat dosa. Mungkin kita dulu pernah mencuri, pernah bergibah, pernah menfitnah, pernah berpacaran, pernah berzina, pernah bermabuk-mabukan, pernah dugem, ya. Atau apapun yang di luar batas syariah. Allah bilang, Allah panggil kita, ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengampuni dosa kalian seluruhnya. Dosa lalai kita, Masya Allah ya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita nafas hingga detik ini. Sudah berapa banyak helaan nafas yang kita haturkan untuk menyebutkan asma Allah? Mungkin hanya terhitung. Sudah banyak usia yang Allah kasih, hari berhari, bulan berbulan, tahun bertahun. Sudah berapa banyakkah untuk kita jalankan dalam ketaatan kepada Allah? Jadi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tahu bagaimana betapa lemahnya kita. Allah tahu betapa hinanya kita, betapa tololnya kita, betapa bodohnya kita, betapa israfnya kita, betapa durhakanya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Allah Maha Penyayang, Allah senantiasa memanggil hati-hati.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Duhai hamba-hambaku, kata Allah, jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat. Walaupun dosa kita menggunung tinggi, seluas samudra, Allah akan terima taubat kita, taubat nasuhah, selagi nyawa belum berada di kerongkongan kita. Jadi alhamdulillahnya itu kita punya Tuhan gak baperan ya. Kalau punya Tuhan baperan, minta maaf lagi. Kemarin kan sudah minta maaf gitu ya. Sekarang minta maaf lagi gitu. Nanti diulang lagi, ya Allah maaf ya Allah ya. Tapi Allah nggak seperti itu. Allah senantiasa menerima segala kekurangan kita. Allah senantiasa menerima taubat dan rintihan kita. Maka teman-teman, kalau seandainya hari ini, detik ini, kita sadari kita pernah melakukan banyak kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala, taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Seperti itu, dan Allah akan senantiasa menerima segala kekurangan kita. Allah akan terima. Rahmat itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita meski dosa kita menggunung tinggi. Kemudian rahmat itu juga berarti solusi dari permasalahan yang telah kami alami. Setiap makhluk hidup pasti Allah uji, betul? Ada nggak makhluk hidup yang nggak pernah diuji sama Allah? Jangankan manusia, tumbuhan saja Allah uji. Ya mungkin kekurangan air, hewan juga kelaparan, apalagi kita manusia. Manusia adalah makhluk mukallaf, alias adalah makhluk yang Allah bebani dengan adanya pahala dan dosa, makhluk yang akan Allah hisab nanti. Seperti itu. Jadi Allah bilang, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian, pasti. Di sini dalam kalimat, dalam ayat Al-Quran disebutkan la. Ini adalah sebuah kepastian, sebuah takkid dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selama masih ada nyawa melekat pada tubuh kita pasti kita diuji. Cuma beda, ujian itu berbeda-beda. Senang ujian, sakit ujian, kelaparan ujian. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sungguhnya kami akan pasti menguji kalian dengan rasa khawatir, dengan rasa takut, dengan rasa bimbang, dengan rasa gegana, gelisah, galau, merana. Ada nggak yang di sini nggak pernah merasakan gegana? Ada. Mudah-mudahan ada. Pasti. Itu fitrah dalam hidup. Allah sudah bilang pasti itu. Seperti itu. Jadi kalau kita lagi gegana, galau, kita sedang gelisah, sedang khawatir, sedang takut, sedang terhimpit dan seterusnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik solusi. Jadi tidak usah merasa orang yang paling sengsara di muka bumi, karena ada yang lebih sengsara daripada kita. Dan ingat, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah SAW, sungguh luar biasa perkara orang mukmin. Kalau ditimpa kenikmatan dia bersyukur, baik untuk diri. Ketika ditimpa sebuah ujian yang tidak menyenangkan hatinya, sakitkah, di PHK-kah, kekurangan hartakah, kelaparan-kah, ditimpa dengan segala hal-hal yang tidak mengenakan jiwa, dia bersabar, baik untuk diri. Dan dua-duanya paham. Nah, jadi enak banget, Masya Allah, ketika kita memilih dan Allah pilihkan kita sebagai muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kita mati kecuali kita dalam keadaan Islam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu ila silmi kafah." Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Masya Allah. Bagaimana kita bisa masuk Islam secara kafah? Dengan kembali ke Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah Google hidup kita, Google Map.
wa Z, dan seterusnya. Alat-alat petunjuk jalan. Baik. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i, rasa lapar, wa naqsi minal amwal, dengan kekurangan harta. Ya Allah, gaji bulan ini kayaknya nggak cukup. Apalagi ya masa-masa pandemi corona. Siapa yang merasa berdampak pada corona ini? Semuanya ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat seluruhnya dan Allah gantikan dengan segala kebahagiaan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam benak kita. Amin. Yang penting kita sabar sama syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, terima kasih atas segala keadaan yang Kau berikan pada kami. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Mungkin ada di antara teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di sini maupun secara online ya, yang mungkin ditinggal dan orang-orang terkasih. Ditinggal, pasti sedih atau sakit atau banyak hal-hal yang wathamarat wa basyir sabirin. Kata Allah, tenang, kabar gembira untuk kalian orang-orang yang bersabar. Jadi kalau saya memaknai kata sabar, sahabat-sahabat semua, sabar itu artinya adalah bertahan. Tapi tidak cukup sabar saja, harus disertai dengan rasa syukur. Kenapa? Misal nih, saya kembali ke rumah, misal teteh kembali, panas terik, sudah lapar, udah capek, udah penat dan seterusnya. Tiba-tiba orang di dalam rumah, kita ketok, kita bel-bel, gak dibuka-buka, atau dijawab salam kita, tapi kok gak dibuka-buka? Itu marah nggak? Marah pasti, marah. Tolong buka, saya lapar, saya mau ke kamar mandi, saya. Andai kita tahu kenapa orang yang di dalam rumah tidak membukakan pintu untuk kita, karena ternyata menyiapkan door prize dan surprise untuk diri kita, kita akan marah nggak? Gak akan marah. Gak apa-apa deh, nunggu 5 jam juga di luar. Iya kan? Karena kita tahu apa yang dilakukan di dalam itu untuk kebahagiaan kita, untuk nyenengin kita. Tapi sayangnya namanya door prize, surprise, nggak mungkin dikasih tahu duluan, betul nggak? Iya. Karena makanya dalam hidup ini Allah selalu kasih kita door prize. Nggak sekarang, nanti. Pastinya kita nggak tahu. Allah yang tahu semuanya. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha tahu segala yang gaib, dan Allah yang maha menyaksikan seluruh. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan jiwa kita, satu adalah syukur. Alhamdulillah. Ketika kita sudah ada rasa syukur, baru bertahan, bersabar dengan rasa syukur, insya Allah kita akan sanggup dan kuat. Tapi kalau sabar aja, kita gak akan sanggup. Ya Allah, ini udah 3 jam nih, tolong bukain, please, sampai nangis bombay di luar. Itu ya. Jadi harus syukur saat sulit, syukur saat senang. Harus. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyirus sabirin." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa sesuatu hal yang tidak mengenakan jiwa, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada solusi kecuali kembali kepada Allah. Bentangkan saja dah, taubat pada Allah, kembali pada Allah. Seberat apapun ujian yang menimpa, kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ketika semua hal kita kembalikan kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memperoleh ampunan. Masya Allah. Kita menyerahkan saja kepada Allah, sabar, rela dengan ketentuan Allah, dosa kita sudah diampuni. Apalagi ketika kita mengadahkan tangan kita dan memohon, ya Allah, ighfirni ya Rabb, ampunkan hamba.
ampunkan segala ketololan dan kebodohan hamba, dan seterusnya. Warahmah. Dan saat Allah ampuni segala dosa kita, kesalahan kita, Allah berikan kita kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Ketika Allah sedang berikan rahmat pada kita, Allah akan bukakan jalan kita untuk menuju ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, petunjuk seperti itu. Pasti teman-teman, kalau kita mulai hijrah, ada banyak cara Allah untuk mengenalkan kita tentang Al-Quran. Betul kan? Apa sih Al-Quran? Al-Quran itu selalu adalah Islam. Islam adalah Al-Quran. Kita tidak bisa mengenal Islam tanpa Al-Quran, dan kita tidak bisa mengenal Al-Quran tanpa Islam. Dan pastinya di situ ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyedia. Baik, berikutnya, rahmat itu berarti pemberian yang tak terbatas. Di sini yang sering kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Selalu kita sebutkan Duha yang maha pemurah, Duha yang maha penyayang. Jadi teman-teman, sering sebutkanlah nama ini, karena ketika Allah sayang sama kita, seluruh dosa Allah ampunkan, seluruh masalah kita akan diberi solusi. Panggil Allah dengan asma-Nya, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Apa itu Rahman? Rahman adalah pemberian di dunia. Jadi Allah Rahman kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Muslimkah, mukminkah, kafirkah, hewankah, dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Allah Rahman. Allah berikan seluruh kebutuhan. Allah berikan seluruh rizkinya. Masalah dia bersyukur atau tidak, mengembalikan halnya kepada Allah atau tidak, itu urusan nanti. Tapi Allah memberikan seluruhnya. Tapi ada di antara makhluk-makhluk Allah yang haknya hanya cukup di dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Tapi ada yang Allah tahan, yang Allah kasih nanti di akhirat. Seperti itu. Rahim, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ini hanya khusus untuk hambanya yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Apa itu bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Yang dia beriman kepada hal yang gaib. Apa itu gaib? Termasuk takdir. Itu adalah hal yang gaib. Adakah yang tahu nanti sore kejadian apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa memastikan bahwa nanti sore, jangan sore sih, jam 11 masih ada yang hidup, ada yang tetap hidup di sini? Kita tidak tahu. Bahkan semenit ke depan kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karenanya banyaklah kita berbekal sih. Hidup sebentar. Kalau kita melihat kejadian-kejadian saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ya, ada yang dengan senangnya mereka kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Tempatnya enak. Kata salah satu ulama bilang, kapankah kiamat itu terjadi? Kata beliau, man mata qamat kiamatuh. Barang siapa orang meninggal, saat itu juga kiamat bagi dirinya. Sejak dicabut sakaratul maut, cabut nyawanya, itu sudah terjadi kiamat untuk diri. Kalau baik maka akan ada sesuatu hal yang indah untuk diri, perlakuan yang baik dan seterusnya. Tapi kalau su'ul khatimah, mulai saat itu azab Allah berikan. Jadi rahmat adalah satu, ampunan Allah yang tak terbatas untuk kita para pendosa.
senantiasa kita minta rahmat sama Allah, agar Allah ampunkan kalau kita masih banyak dosanya. Allah ampunkan, Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat sebelum kita menghembuskan nafas kita terakhir. Kemudian yang kedua, rahmat itu adalah solusi dari segala masalah. Seperti itu. Jadi seluruhnya itu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat ini tidak hanya dimaknai oh ada apa, oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak cuma sebatas lafaz, tapi ditancapkan ke dalam jiwa untuk kita bisa aplikasikan meski berat. Jadi gini sahabat-sahabat semua, kalau bisa saya dikasih hadiah, padahal saya sudah diberikan hadiah yang terbaik oleh saudara saya, tiba-tiba dikasih, kemudian saya bilang gini, apa-apaan ini, jelek, saya lempar, saya buang, marah nggak ya nasi? Marah. Padahal beliau memberi untuk menyenangkan. Sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita adalah Allah cuma lihat respon aja. Karena Allah tahu ujian, Allah tahu solusi. Yang Allah lihat responnya baik, maka respon Allah akan baik. Ya Allah, misal gini, saya dikasih tadi hadiah. Ya Allah, makasih banyak, bagus banget, aku suka. Pasti yang mau yang ngasih senang, pasti yang ngasih akan, ya nanti aku kasih hadiah apa lagi ya. Hadiah demi hadiah akan diberikan. Betul? Karena responnya baik. Seperti itu ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal, baik senang maupun susah. Maka minta sama Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tidak mampu teman-teman menjalani hidup kita sebagai hamba seorang diri, tidak mampu tanpa bantuan Allah. Jadi alangkah sombongnya ketika kita, aku bisa kok ngejaga hidayah. Hidayah bisa Allah cabut kapanpun. Kita tidak tahu, dan kita juga tidak boleh memandang manusia sebelah mata. Misal di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin belum Allah ketuk hatinya, sekarang jangan pernah dipandang sebelah mata. Ih kamu kok, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kita bisa hidup, kita bisa meninggal dalam keadaan baik. Betul? Betul. Bisa jadi yang mungkin masih terbuka, yang mungkin masih berada di dunia gelap, tapi kita tidak tahu di malam harinya mereka membentangkan sejadah, mengangkat tangan kepada Allah. Ya ampuni aku tahu aku salah ya, aku bergelimangan dosa ya. Seketika itu aku ampuni dosanya. Nah kalau kita yang merasa suci, yang merasa tidak pernah melakukan sesuatu hal yang salah, mungkin yang rajin kajian, yang sholat 5 waktu tepat waktu, yang sering ngaji dan seterusnya, merasa kita baik, belum tentu. Makanya dalam Quran sering disebutkan, wala tuzakku anfusakum, dan jangan merasa suci. Ketika Allah berikan titipan hidayah, bersyukur, terima kasih dan dijaga. Hidayah adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah, tabarakallah, Allah menginginkan kebaikan untuk saudara-saudara sekalian. Kenapa Allah langkahkan kaki sahabat-sahabat semua ke sini? Allah ingin memberikan rahmatnya. Ketika kaki kita menuju masjid, memasukkan kaki kita, kaki kanan ke dalam masjid, kemudian kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita sudah coba sebutkan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, tolong bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Jadi saat teteh-teteh semua, ibu-ibu semua berada di sini, di majelis ini, malaikat menaungi. Apa tugas malaikat? Memintakan ampun untuk diri kita. Jadi bersyukur.
Meski dengan segala aktivitas kita, janji kita yang telah menunggu ya di luar, gunakan kesempatan saat ini untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini Allah sedang melebarkan tangannya untuk menerima kita. Apalagi di masjid, niatkan i'tikaf. Sepanjang kita ngaji ini, Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, insyaallah ya. Amin. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak lagi dan tidak lain dan tidak bukan, Allah datangkan kita kemari, Allah kumpulkan kita kemari, Allah mudahkan langkah kita kemari ke sini, tidaklah bukan karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan yufaqihu fiddin. Allah akan mudahkan jalannya untuk memahami tentang agama. Kata Rasulullah SAW juga bilang, bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Masya Allah, ini di depan saya semua ada syurga, insya Allah ya. Amin. Mintakan pada Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam ahli syurga Firdausil A'la tanpa hisab ya Allah. Berikanlah jalannya untuk menuju itu ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkanlah kami ya Allah, dan sayangilah kami ya Allah. Amin ya Allah. Banyak-banyak berdoa, insya Allah. Makanya wa'ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang Allah kasih hidayah. Kita selalu baca doa ini dalam sholat. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah Islam. Islam. Baik. Kemudian rahmat itu adalah pemberian yang tak terbatas. Nafas Allah kasih. Masya Allah ya, saya bergerak di dunia kemanusiaan, di salah satu lembaga kemanusiaan. Saat itu musim pandemi, kita mengirimkan bantuan oksigen. Ketika ya teman-teman tahu ya, nggak semuanya diterima di rumah sakit, harus dirawat di rumah. Itu betapa berharganya nafas, betapa berharganya oksigen. Ada bahkan dikasih alat bantu tapi tidak bisa menerima tubuhnya. Tapi kita berapa banyak coba yang kita Allah berikan untuk diri kita. Bahkan saking rahmatnya Allah, kita kunci pintu kita rapat-rapat untuk bermaksiat kepada Allah, tapi lewat celah-celah itu Allah tetap kasihkan kita udara untuk kita bernapas. Bayangkan kalau tidak rahmatnya Allah, Allah matikan kita dalam keadaan berdosa, larinya ke maka karena apa ya, rahmatnya Allah, Allah kasih kita kesempatan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Insyaallah. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa itu Al-Quran. Apa teman-teman Al-Quran? Ya, Al-Quran itu ada makna secara etimologi, secara bahasa. Dia berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, qira'atan wa Qur'anan. Jadi Al-Quran itu disebut dari kata qara'a. Jadi kalau disebutkan Al-Quran itu bukan ditulis aja, tapi adalah sesuatu hal yang dibaca dengan sifatnya. Seperti itu. Ketika Allah menurunkan Al-Quran untuk umatnya, untuk hamba-hambanya, kewajiban untuk kita untuk membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan itu Al-Quran di dadamu duhai Muhammad. Wa qur'anah, dan kami pun yang membacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan ketika dibacakan Al-Quran kepadamu, ikutlah. Jadi ini kisah kalau Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril, ya kan?
Rasulullah SAW, Al-Quran itu adalah sebuah kabar gembira untuk Rasulullah. Jadi suatu hari Rasulullah pernah galau beberapa waktu ketika Al-Quran itu tidak turun kepada Rasulullah. Rasulullah takut kalau Allah telah meninggalkannya. Rasulullah sedih kalau Allah marah padanya. Maka Masya Allah, surat Ad-Duha turun. Wad-duha, Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan. Ayat ini berlaku untuk kita, iya. Jadi teman-teman, seberat apapun ujian yang sedang kita alami, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bolehlah seluruh orang meninggalkan kita, seluruh harta benda kita meninggalkan kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita, walau sekejap mata. Tatkala Rasulullah SAW, Al-Quran itu sebagai sesuatu hal penghibur untuk diri beliau. Ya namanya kalau kita dapat sesuatu hal yang menyenangkan itu kita pengen cepet-cepet ya. Tapi Allah bilang, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa untuk menguasai Allah. Belajar step by step. Nah ini yang kita suka belajar Quran ya teman-teman ya, yang mungkin masih ikro atau sudah Quran tapi masih terbata-bata, bacanya gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak apa-apa, gak apa-apa, pelan-pelan. Bukan karena kemampuan dan kecerdasan kita bisa menguasai Quran, tapi karena mutlak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang teman-teman PTQ ini ya, jadi Darut Tauhid teman-teman semua ada program pembinaan tilawah Quran, namanya PTQ. Ya, di situ kita sama-sama belajar Al-Quran dari nol, dan bahkan dari yang nggak bisa baca atau sampai yang sudah menghafal. Jadi mungkin teman-teman semua nanti kalau seandainya ada yang ingin bergabung, kita sama-sama belajar, boleh nanti menghubungi panitia atau bisa hubungi saya karena PDI panitianya adalah saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi adalah mendekat sama Quran, belajar untuk membacanya. Sekarang mana secara terminologi? Maaf, itu tulisannya apa? Terminologi. Ada typo. Baik, ini dia Quran teman-teman. Kalau kita tahu Quran, kita taunya Quran ya kalam Allah, Quran ya kitab suci, Quran ya petunjuk, Quran ya. Ini adalah lafaz berdasarkan ijtihad para ulama mendefinisikan tentang Al-Quran. Jadi kalau ditanya, kita sebagai muslim ini kita harus hafal. Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di antara dua sampul mushaf. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW yang tertulis di antara dua sampul itu ini ya, di cover ini gitu. Sampai kepada Nabi, sampai kepada kita secara mutawatir, alias adalah sanadnya atau kesahihannya, kebenarannya tidak diragukan sama sekali. Membacanya bernilai ibadah. Jadi satu huruf saja, berapa satu huruf? 10 kebaikan. Jangan berkata alif lam mim. Alif lam mim itu cuma 3 enggak. Tapi alif 10, lam 10, mim 10. Jadi kalau kita bisa, Ustazah saya nggak punya hafalan sama sekali, saya nggak bisa baca Quran sama sekali, nggak baca, nggak apa-apa, baca ini aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagian dari Al-Quran juga. Betul? Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran. Kalau kita cuma bisanya Al-Fatihah, baca ya Al-Fatihah terus. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin sampai waladdallin. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak punya ada hafalan, itu juga hafalan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hatinya tidak dipenuhi dengan Al-Quran, maka seperti rumah kosong. Rumah kosong siapa yang huni? Makanya kenapa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk untuk diri kita, jadi penerang, jadi nur, jadi cahaya. Nanti kita akan pelajari apa aja sih sifat-sifat atau nama-nama dari Quran yang harus kita pelajari. Ini materi penting sebagai kita seorang muslim. Jadi ketika ditanya apa itu Al-Quran, tidak cukup kita bilang kalamullah, tidak cukup. Kita harus pelajari secara rentan. Al-Quran adalah kalam Allah, turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui wasilah Jibril. Betul? Tertulis di antara dua sahabat. Turun kepada kita secara mutawatir, artinya adalah kesahihannya itu jelas. Membacanya bernilai ibadah. Baca aja. Dan hanya Al-Quran yang sangat kental dengan ibadah sholat kita. Betul? Iya. Lanjut. Menjadi mukjizat meski dengan surah yang paling pendek sekalipun. Mukjizat. Tapi ustazah saya cuma hafalnya An-Nas. Alhamdulillah Allah masih kasih kita An-Nas. Betul? Iya. Allah menghendaki kebaikan dari kita. Ketika apa? Ketika Allah izinkan hati kita untuk memegang asmanya. Jadi teman-teman, niatkan seberapapun saat ini kemampuan kita berinteraksi sama Quran, minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran. Ya Allah, izinkanlah Al-Quran berada di dada kami lengkap 30 juz. Amin. Siapa yang hafal Quran 30 juz? Tunjuk tangan, teman-teman. Hilangkan kata mustahil. Bismillah. Ya, ulang ya. Siapa yang ingin jadi hafal Quran? Insyaallah. Saya takbir. Allahu Akbar. Bismillah. Nanti kita tes ya. Kita challenge dulu hafal bareng-bareng. Bisa nggak ya hafal Quran? Kita sampai jam berapa ini tadi? Sampai jam 11. Baik, kita selesaikan materi. Siap di challenge ngafal Quran? Biar saya suka kalau lagi ngisi tuh memberikan oleh-oleh pulang. Ya lumayan lah untuk nambah-nambah kalau kita lagi sholat. Jadi bacanya enggak Qul a'udzu birabbin nas. Maksud kita sih gak itu terus ya. Gak terikut terus gitu ya. Kita akan coba hafal ayat-ayat yang lain. Kita challenge. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Allah yang janji walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Aku sudah mudahin kok, kata Allah. Pertanyaannya kita mau nggak? Itu aja sih. Tapi ustazah, usia saya sudah berapa? Ingat teman-teman, Rasulullah itu ummi. Rasulullah tidak tahu sebelumnya. Umur 40 tahun Rasulullah dapat wahyu pertama. Sejak 40 tahun itulah Rasulullah menghafal Quran. Kalau Quran dulu turun nggak langsung kayak gini, blok baca enggak. Tapi dengan talaqi, berarti otomatis dengan hafalan. Terus saat itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang umur 40 tahun mulai baru belajar Quran dan hafalnya. Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada juga yang masih muda-muda, betul? Jadi bukan masalah bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Mau semua di sini? Dengan yakin, insya Allah salah. Coba. Karena ini jadi doa teman-teman. Malaikat, kata malaikat, amin ya Allah, amin. Nanti kita coba ya, kita challenge ya. Baik, itu dia. Jadi meski surat yang paling pendek pun itu adalah mukjizat, dan Al-Quran adalah mukjizat teragung
yang turun kepada Rasulullah SAW. Sebelum Nabi Muhammad banyak para nabi, banyak para rasul yang Allah utus dengan mukjizat-mukjizat. Ada yang Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, betul? Tongkatnya bisa membelah lautan menjadi daratan, betul? Apalagi Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang-binatang, dengan bangsa jin dan seterusnya, jadi raja saat itu. Nabi Daud dengan suaranya yang begitu indahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangan pikir teman-teman, Al-Quran ini adalah mukjizat teragung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mukjizat teragung dari mukjizat para nabi dan mukjizat yang paling panjang. Mukjizat nabi-nabi yang lain selesai saat beliau wafat. Iya, tapi Al-Quran sampai hari kiamat. Jadi bersyukur pada Allah kita dilahirkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. Nabi itu antrian terakhir. Tapi Allah bilang, aku haramkan surga kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk. Kita ngantri di bank lama-lama kita ngantri di bank, udah mau terakhir tuh, udah mau tutup bang, kita antrian ke 1000 misal, kayaknya bakal sampai besok nih kita ngantri. Tapi tiba-tiba karena ada syafaat, kita kenal sama direktur yang kebetulan ada di situ, yang pada rumah ada di sana, tiba-tiba melihat kita, bu sini bu, syafaat. Seperti itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kita ngikor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan Al-Quran akan menjadi mulia siapapun yang memegangnya. Ya. Seperti halnya dalam 1 tahun ada 1 bulan ya, betul? 1 bulan. Tapi ada 1 tahun 12 bulan ibu. 1 tahun 12 bulan. Tapi hanya 1 bulan saja yang Allah istimewakan. Kenapa? Lianna unzila fihi al-Quran. Karena di dalamnya turun Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Masya Allah, spesial sekali. 30 hari istimewa itu, 29 hari istimewa itu, yaitu hari Ramadan. 1 malam saja, 1 malam itu istimewa, lebih dari 1000 bulan. Dan kita selalu mengidamkan sampai itikaf mungkin ya 2 tahun terakhir kita terhalang, dan ya banyak hikmah di balik ini ujian kita ini. Tapi mudah-mudahan tahun depan semuanya udah selesai ya. Amin. Kita bisa terawih bareng-bareng, nggak pakai jarak-jarak. Ini nggak pakai tutup maskeran ya kan. Bisa saling berpeluk, bisa saling menyapa dan seterusnya. Nikmatnya ukhuwah, nikmatnya dalam majelis ilmu, nikmatnya dalam majelis ketaatan, dan mudah-mudahan Allah berikan. Tapi minimal 2 tahun terakhir Allah berikan kita teguran. Mungkin selama ini kita nggak bersyukur, ada kajian-kajian offline, mungkin kita nantilah malas, ya nggak? Masih banyak sibuk bla 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 bla. Padahal sebenarnya Allah sedang memanggil hati kita untuk mendekatkan kita ke surga. Tapi kita yang menolak. Karena surga akan didekatkan bagi orang yang menuntut ilmu. Tapi ternyata ketika udah dilarang, betul? Ternyata nikmat ya bisa ngumpul bareng-bareng, nikmat ya berukhuwah, nikmat ya ngaji. Bosan gak bu di rumah bu? Bosan ya? Insyaallah. Semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, "Waqarna fi buyutikum." Duhai wanita-wanita muslim, menetaplah di rumah. Ya. Dan itu berpahala. Kita juga sedang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita harus keluar menuntut ilmu untuk mencari nafkah dan seterusnya, insya Allah ada pahala juga di sana.
Masya Allah, Allah itu maha baik. Jadi Al-Quran adalah baik. Kita urai. Baca bareng-bareng. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub baina daftay al-mushaf al-maktub baina daftay al-mushaf al-manqul ilayna bit-tawatur المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس. Jadi itu kitab suci yang diawali dari apa? Al-Fatihah dan diakhiri dengan Nas. Itu namanya Al-Quran. Dan ini harus wajib hafal kita sebagai seorang muslim. Kalau ditanya Quran apa? Quran adalah kalamullah dan seterusnya. Seperti itu. Baik, proses turunnya Al-Quran pastinya dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan telaqi, kemudian diajarkan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai ke kita. Itu dia proses turunnya Al-Quran. Siapakah pertama kali peletak ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah ilmu bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan Quran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah seperti itu. Jadi meski kita tidak tahu teori, tapi kalau kita talaki, insya Allah kita pasti bisa baca Al-Quran. Insya Allah. Baik. Sifat Al-Quran. Maaf, ini bukan sifat, ini adalah nama-nama Al-Quran. Ada namanya, beberapa nama yang Allah berikan. Ada namanya Al-Quran, ada namanya Al-Quran. Ini maaf ya, salah nulis. Namanya Al-Quran. Kemudian Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada Al-Dzikr, ada At-Tanzil. Apa itu? Jadi Allah memberikan nama Al-Quran tidak semerta-merta tanpa ada fungsi untuk hidup kita. Satu, Quran itu sebagai petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi kita. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Jadi ketika kita mendekat kepada Quran, jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan namanya Al-Quran, berarti ini sangat kental dengan adalah sifatnya dibaca. Jadi Al-Quran bukan berupa tulisan. Misal kayak kita datang ke orang pintar, misalnya dikasih lembaran yang ditulis Al-Quran, ditaruh di dompet, misalnya dibawa kemana-mana. Bukan itu fungsi Quran. Quran akan berfungsi kalau dia dibaca. Kalau kita belum mampu membacanya, dibacakan orang lain. Kalau kita tidak mampu belum membaca Quran, udah banyak murotal. Sandingkan saja murotal dengan telinga. Insya Allah dengan ayat Quran yang dibacakan untuk kita atau yang kita bacakan dengan lisan kita, Allah akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul, menjadi kabar gembira. Tiba-tiba kalau kita rajin baca Quran, misal pahala Allah berikan banyak. Ya bayangin, satu huruf 10 kebaikan. Total aja berapa? Kalau kita mau hitung-hitungannya, boleh nggak kita hitung-hitungan sama Allah? Boleh-boleh aja, ya kan? Boleh nggak kita pamrih sama Allah? Boleh-boleh aja. Kalau kita tidak pamrih sama Allah, lalu kepada siapa lagi kita harus meminta dan meminta apa? Minta segalanya. Lanjut. Di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu.
Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi dirimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Jadi kalau kita mau hijrah, kemana Ustazah? Quran, back to Quran. Kembalilah Quran, buka mushafnya dan baca, insyaallah. Kemudian sebagai pembeda atau al-furqan dan pemberi peringatan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, kayak kita ini juga sedang mengaji tentang Al-Quran juga kan. Intinya adalah Al-Quran adalah Islam. Islam adalah Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan Islam, karena Al-Quran fondasi dari Islam itu sendiri. Ketika kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui Al-Qur'an maka Allah akan kasih, oh ini baik, ini buruk, yang buruk kita tinggalin dan seterusnya. Baik, kemudian merupakan kitab yang terjaga. Jika kau menjaganya, maka kau akan terjaga. Jika kau menjaganya, kau akan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dalam hadis disebutkan, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Jaga Allah seperti apa? Menjaga hukum-hukum. Biar Allah tidak marah kalau kita selalu taat. Bu, teteh-teteh, misal ada adiknya, ada anaknya, yang satu tuh nggak pernah bantah, yang satu dikit-dikit disuruh nantilah bu, nantilah kak, bla bla bla. Selalu ada. Kira-kira kecondongan hati kita kemana? Hah? Yang nggak bantah pasti kita senang dan apa ya, cinta, sayang. Sama kayak kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ke Allah, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na ya Allah. Iya, oke, ya. Allah masih senang. Bahkan sesuatu yang tidak kita minta aja Allah kasih. Mau apa lagi kamu? Jadi hidup kita di dunia ini satu, jangan buat Allah marah. Kalau kita ngelakuin sesuatu hal, timbang, kira-kira Allah marah kan? Kita punya orang tua yang sangat kita cintai saja, kita takut kalau orang tua kita marah, betul? Kita punya guru saja, kita takut kalau guru kita marah sama kita. Lalu mengapa hati kita terlalu berani untuk melakukan sesuatu hal yang mendatangkan Allah marah, kemarahan Allah? Jadi jangan lihat siapanya, jangan lihat apanya. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah, jangan lihat apanya, tapi lihat kepada siapanya kita melakukan. Lanjut, merupakan pesan cinta yang turun dari penguasa. Surat cinta. Ada nggak kalau orang dapat surat cinta marah-marah? Wah, ada pasti senyum-senyum ya kan, buka WA-nya gitu ya. Dibaca berkali-kali. Tuh. Ya. Itulah Allah, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Nah, ini salah lagi. Ini adalah sifat-sifat Al-Qur'an. Sifat Al-Qur'an sebagai cahaya atau pelita hidup, sebagai nasihat. Kalau kita berada di posisi ya Allah, aku harus ngapain? Kembali ke Quran, maka Al-Quran akan memberikan nasihat untuk diri kita dengan cara sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai rahmat tadi, merupakan kitab yang dihormati, yang dimuliakan,
sebagai penjelas hukum-hukum dan ketentuan Allah, sebagai kabar gembira, merupakan kitab yang mulia dan akan memuliakan siapapun yang mempelajari dan mengamalkannya, merupakan kitab yang diberkahi untuk memberikan peringatan, diberkati untuk memberi peringatan, membawa kabar gembira dan berita. Itu dia sifat dari dan intinya adalah Al-Quran. Bawa mushaf, di Qurannya ada mushaf, di HP-nya ada mushaf. Kita coba lihat surat Al-Isra ayat 82. Tadi dibacakan surat Al-Isra, betul kan? Ini di antara secuplikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Sudah dapat? Kita bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca dulu, kemudian silakan diikuti oleh kata-kata. Wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an. Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Ya. Ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un Masya Allah. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ya, ada yang ingin membacakan artinya kepada saya? Boleh, itu mic-nya. Siapa yang ingin sedekah? Oh ya. Bismillah. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya. Di sini disebutkan Al-Quran syifa rahmat. Apa itu syifa? Dan kami menurunkan sebagian dari Al-Quran. Sebagian dari Al-Quran. Karena Al-Quran isinya ada hukum, ada kisah, ya, ada segala hal, ada peringatan dan seterusnya, menjadi bagian dari syifa. Apa itu syifa? Syifa itu mengandung dua makna. Satu yaitu syifa bermakna obat untuk penyakit fisik yang sulit ditemukan obatnya. Sulit ditemukan obat. Jadi pernah dengar kisahnya Nabi Ayub? Pernah tahu sama Nabi Ayub? Pernah? Saya belum pernah tahu Nabi Ayub. Kisah hebat banget, ini udah usianya udah berapa tahun ya? Kenal gitu ya. Kita kenal dari kisahnya, kita tahu dari kisahnya. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita di surga bersama para nabi-nabi. Amin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma huwa shifaa'un wa rahmah. Satu, syifa menjadi obat bagi penyakit fisik yang sudah berat, yang bahkan sudah tidak ada obatnya mungkin. Nah, seperti kisah Nabi Ayub. Allah uji dengan sakit. Pertama Allah kaya Nabi Ayub itu. Kaya sekali Nabi Ayub. Pertama Allah uji, Allah hancurkan seluruh, Allah hilangkan seluruh kekayaannya. Jadi jatuh miskin. Kemudian Nabi Ayub punya 12 anak. Allah wafatkan anak-anaknya. Ya Allah, satu anak aja. Sedih gak Bu? Ya, sedih. 12-nya habis.
kemudian Allah uji dengan sakit yang katanya dalam sejarah sakit ini tidak pernah diderita oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang yang setelahnya. Dahsyat sekali sakit. Berarti sakit yang dahsyat, super dahsyat. Ini kisah Nabi Ayub. Kembali kepada Allah SWT. Silahkan dibuka surat ke-21 ayat 83 dan 85. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baiknya ketika kita mau membacakan ayat Quran selalu diiringi dengan ta'awudz. Seperti itu ya. Wa ayyuba idh nada rabbahu فاستجاب له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Masya Allah. Boleh dibacakan lagi teh artinya? Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ya, lanjutkan. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Ya, Masya Allah. Terima kasih teteh-teteh. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Ya Allah, tadi ujiannya berganda-ganda ya teman-teman. Mengadahkan tangannya ke langit, memohon pada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang ditimpa sesuatu hal yang tidak mengenakan, yang membuat diriku berat, hatiku berat. Semuanya Engkau Arhamur Rahim. Disebut lagi Arhamur Rahim, Rahman, kasih sayang Allah. Jadi hanya kasih sayang Allah yang akan menyingkap seluruhnya. Jadi ini diantaranya adalah amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kita sakit ya, baca sering-sering doa Nabi Ayub. Anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Kalau enggak Allahumma inni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah Allah akan angkat. Fastajaba lahu. Allah ketika diamalkan ini oleh Nabi Ayub, Allah memperkenankan doanya, alias Allah sembuhkan sakit berat itu. Apalagi sakit kita yang enggak berat. Jadi jangan pernah berputus asa ketika Allah uji dengan sakit.
Minta sama Allah, ya Allah, seberapapun sakit yang Kau timpakan kepadaku, jangan pernah menjadi halangan aku untuk dapat menyembah. Jangan sampai mengganggu sholat kita, jangan sampai mengganggu ibadah kita. Ketika hal itu sudah mulai mengganggu ibadah kita, minta sama Allah, ya Allah ampunkan, Allah ijabah, Allah sembuhkan. Fakashafna ma bihi min dur. Allah singkap seluruh kesulitan Nabi Ayub yang sedang diterita. Wa atainahu ahla. Tadinya anaknya beliau 12 orang meninggal, Allah kasih lagi anak, istrinya mengandung kembar, total 12 kali 2 dikali lipat ganda 12 kali 2, jadi anaknya makin 24. Bukan yang 12 itu dihidupin lagi enggak, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau seandainya sedang Allah ambil itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yakin, syukur, sabar, Allah akan kasih ganti. Dan tidak akan ada dari lisan kita kecuali kata alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah yang Maha Tahu. Dan kisah Nabi ini, selain anak beliau digandakan jadi 24, harta kekayaan Allah kembalikan lagi, jadi kaya. Jadi rahmah itu tadi diantaranya adalah menjadi solusi dari permasalahan hidup. Sebut Allah dengan namanya, Ya Arhamar Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Minta sama Allah, banyak-banyak sebut nama Rahim, karena agar Allah berikan kebaikan itu juga di akhirat, tidak cuma sekedar di dunia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, makna syifa adalah bermakna obat dari penyakit hati. Jadi kalau dalam bahasa Arab, masya Allah ya, di sini wa ayyuba, ini pakai fathah, ayyuba, harusnya ayyubu, tapi ini pakai ayyuba. Jadi kalau seandainya dibuka dengan fathah seperti ini, bermakna adalah dia menjadi membuka, menyingkap pelajaran terdahulu untuk menjadi kisah terdahulu, atau untuk menjadi pelajaran bagi umat-umat di masa depan. Kisah Nabi Ayub tidak hanya sebatas kisah, tapi menjadi ibrah buat kita, menjadi solusi buat kita. Jadi masya Allah di Quran itu kalau kita lagi sakit ini, kalau kita lagi amalannya ya, kalau kita lagi ditimpa musibah begini, kalau kita lagi bangkrut begini, dan banyak Quran solusinya. Seperti itu. Dan masya Allah. Kemudian di sini kalau dalam bahasa Arab, kalau penyakit itu penyakit fisik itu namanya daun, obatnya namanya dawa. Tapi kalau penyakit hati namanya marok, obatnya adalah marok itu di hati. Qalbun, pernah dengar kata qulub? Qulub. Ingat ya, pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau qalbun nanti jadinya maaf ya, jadi gugup nanti. Jadi qalbun pakai qaf sama kaf, bedanya. Itu hati. Obatnya adalah syifa. Datang ke dokter, saya sakit nih, nggak tahu meriang, panas dingin. Kenapa Pak? Gejalanya apa? Iya nih, gejalanya kalau ngelihat tetangga saya beli kulkas baru. Ya, saya jadi meriang, saya jadi sakit, saya jadi sakit nih, puyeng. Kenapa? Karena teman kantor saya naik jabatan, naik gaji. Itu berarti penyakit hati, nggak ada obatnya kecuali kembali kepada Allah, di antaranya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kadang Quran menjadi beban untuk diri kita. Ya, kita minta sedikit ya. Kadang Quran menjadi beban untuk diri kita, tapi Allah bilang, Toha
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran itu tidaklah diturunkan untuk menjadi beban untuk diri kita. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan kepada Teteh. Sesi tanya jawab mungkin ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang bisa dilanjutkan dengan tanya jawab bagi yang ingin bertanya, tapi secara singkat. Ya, karena kita diburu waktu zuhur yang maju ya. Terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Yang mau menambahkan atau mau bertanya silakan langsung Teteh. Mana? Masya Allah. Ya. Ahlan wa sahlan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan Al-Quran sebagai obat. Kalau kita terus terang ya, kita kan awam nih. Kita istilahnya Al-Quran itu belum melebur lah ya di dalam dada kita. Kita tahunya dari mana kalau ini adalah obat hati, ini adalah obat ini. Itu kan kita harus belajar, berarti ya, harus mendengar atau dapat ilmu dari yang sudah mengetahui gitu. Itu kita nyarinya di mana gitu. Ya, baik, Bu. Masya Allah, barakallahu fiikum. Itu cukup, Bu, pertanyaannya? Oh ya, terima kasih, Bu. Langsung saya jawab ya. Masya Allah, Quran itu adalah ilmu rasa. Terkadang Allah langsung memberikan itu buat kita. Sekarang saya tanya, bukankah ketika kita membuka kitab kita, kitab suci kita, ketika mendengar, bisa kayak gini, setiap Jumatan itu kan masjid sebelum azan ya, sering menyetel meronta gitu ya. Ada nggak di sini kita? Maces nggak? Itu bagian dari syifa. Itu, Bu. Dari didengar saja enak hidup itu di hati kita. Ketika kita lagi gundah gulana buka Quran, kita baca aja, nanti tiba-tiba kayaknya lapang dada kita. Quran adalah ilmu rasa. Jadi terkadang memang kita harus mempelajari lebih dalam, tapi kadang Al-Quran dengan sendirinya memberikan kita petunjuk dan solusi dari apa yang kita rasain. Meski kita tidak tahu gitu, kadang kita lagi gundah gulana buka Quran, tiba-tiba ditemukan artinya sesuai dengan permasalahan hidup kita. Itu syifa juga namanya. Seperti itu. Jadi syifa itu luas artinya, obat itu luas artinya. Apapun itu. Satu dari sisi bacaan. Yang kedua, misal kalau kita lagi sakit, ini diantaranya diajarkan oleh Rasulullah SAW, ambil air, baca Quran yang kita hafal. Bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Tiupkan. Baca Al-Fatihah apa? Trikul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan sampai An-Nas. Minta sama Allah. Ya Allah, sembuhnya aku, hamba-Mu yang sedang sakit. Jadikanlah air dengan wasilah Quran ini menjadi obat untuk hamba. InsyaAllah. Saya punya saudara, beliau sudah 2 tahun meninggal. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Amin. Beliau kena kanker, badannya bengkak, setiap malam, setiap hari pasti sakit. Raja kena ini sakit ya. Tapi Masya Allah, beliau senantiasa menjalani sunnah-sunnah Nabi. Dalam arti kayak gini, Bu. Ketika ini, beliau baca doa Nabi Ayub tadi, Rabbi inni masani adurru wa anta arhamur rahim. Terus hilang sakit. Saat itu sakit. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Baca itu. Banyak yang di doa-doa zikir petang dan pagi petang itu ya, surat itu ya, baca itu. Kalau kita tidak tahu lafaz-lafaz itu, sebut saja Allah dengan namanya. Ya
Allah, ya Allah, minta sembuhin. Dan itu kejadian di depan mata dan saya menyaksikan. Masya Allah, Quran. Bahkan sahabat Nabi kesengat kayak jengking itu pakai ayat Quran obatnya. Demam pakai ayat Quran obatnya. Bisa dibacakan, bisa ditiupkan dengan media air pakai ayat Quran. Tapi minta sama Allah. Jadi kadang ini ya secara tidak langsung kita sering melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan hal-hal yang lain, menyekutukan Allah dengan obat, menyekutukan Allah dengan dokter, menyekutukan Allah dengan terapis dan seterusnya. Kenapa? Saat sakit pertama kali kita ingat apa? Obatnya mana ya? Cari Allah dulu, baru cari obat. Ikhtiar. Nah, sekarang sedang musim hujan. Di antaranya anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang bilang mandi hujan-hujanan. Kenapa, Bu? Ada rahasianya? Mau tahu rahasianya? Surat Al-Anfal. Silakan buka Al-Anfal. Saya juga baru tahu kemarin. Masya Allah. Jadi kalau bisa hujan-hujanan. Kapan terakhir hujan-hujanan, Bu? Kapan terakhir hujan-hujanan? Kalau sekarang, kalau hujan-hujanan keluar. Kalau hujan, salah hujan-hujanan. Kalau hujan keluar hujan-hujanan. Sengaja. Kenapa? Ini dia. Kita lihat surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat ke-8 halaman 177. Ayatnya ayat 11. Ya, silakan dibantu dibacakan artinya. Teteh, boleh? Teteh ya. Siapa? Ini obat buat kita sakit fisik, sakit hati, sakit jiwa dan seterusnya. Masya Allah. Ini hikmah yang Allah berikan. Siapa? Oke, boleh. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mengisikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Atau pendirian. Ya, terima kasih. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan, jadi kita suruh hujan-hujanan. Untuk apa hikmahnya? Untuk mensucikan kamu. Kemudian menghilangkan gangguan-gangguan setan. Ini diantaranya kalau misal kita tidak pernah luput dari gangguan setan. Betul? Ya, setan mengintai. Jadi hujan-hujan, insya Allah gangguan-gangguan setan itu akan lama-lama sirna dari tubuh kita. Kemudian mana tadi? Menghilangkan gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu. Kadang hati kita gundah, gulana, sedih, bahkan kita nggak tahu sebabnya apa. Hujan-hujan aja, Allah angkat seluruhnya. Kemudian serta memperteguh telapak kaki kita, untuk memperteguh keimanan kita, memperkokoh keimanan kita. Cuman hujan-hujanan, ini hikmahnya. Teman-teman ya. Jadi menurut penelitian, air hujan itu bisa menumbuhkan sel-sel yang mati. Bisa yang mungkin menikah, belum dikarunia anak, atau lagi sakit. Pasti kalau sakit kan sel-selnya ada yang rusak dan mati. Insya Allah akan sembuh dengan perantara air hujan atas izin Allah, tapi nggak instan. Itu ya.
Jadi kalau anak-anak hujan-hujanan jangan dilarang, jangan nanti sakit. Yang bikin sakit doa ibunya, betul nggak? Ya kan? Kalau hujan-hujanan nanti sakit, diaminin waktu mustajab. Jangan, hujan-hujanlah biar sehat. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau nyoba hujan-hujanan, iya harus coba. Sakit, kadang kita gundah gulana, gelisah dan seterusnya, pokoknya membuat derita diri kita, hujan-hujan aja. Nanti insya Allah Allah akan angkat perlahan-lahan. Gitu ya. Ini kita sedang di musim hujan, jangan takut dengan hujan. Hujan adalah rahmat. Tahu nggak, teman-teman? Bahkan bumi yang tandus, tiba-tiba dengan hujan Allah hidupkan, entah macam-macam di situ, ya kan? Yang nggak kelihatan bijinya Allah keluarkan. Apalagi kita ibarat tanah, apalagi kita yang sudah ada bentuknya, sudah jelas ini. Ya jangan dipahami juga tuh, hati-hati tumbuh gitu ya. Kalau hujan-hujanan tumbuh gitu enggak. Jadi hujan-hujanan, tapi jangan langsung hujan-hujan ya. Sekitar 5 menitan turun hujan-hujan. Tapi hati-hati juga dengan petir. Kalau petir jangan. Ntar kesambar. Ya doa petir, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika waghfir lana qabla dzalik. Ya Allah, jangan kau hancurkan kami dengan Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Jangan kau bunuh kami dengan kemarahan-Mu. Wa la tuhlikna bi 'adzabika, dan jangan kau hancurkan kami dengan azab. Waghfir lana qabla dzalik. Ampuni kami sebelum itu terjadi. Itu doanya. Ketika ada buruan, ada petir dan seterusnya. Jadi siapa nih hujan-hujanan? Ibu? Insya Allah yang kaki-kakinya sakit, yang semuanya lah stres, banyak masalah dan sering hujan-hujan. Insya Allah Allah akan tenangkan diri kita. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, solusi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup satu pertanyaan. Ya silakan dipersilakan kepada sahabat-sahabat seduk. Dikarenakan waktu, jazakumullah khair kepada Ustazahnya, dan bagi yang ingin bersyukur atas rahmat Allah, salah sahabat-sahabat kami memfasilitasi untuk sorban. Silakan kita berzikir bersama. Astagfirullah. Alhamdulillah, silakan saja kita mengakhiri acara ini dengan mohon doanya. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, ingin rasanya kita berpanjang-panjang kalam, tapi karena kita terbatas oleh waktu, mudah-mudahan yang menghafalnya di lain kesempatannya. Siap kalau seandainya kita bikin satu pelatihan untuk kita ngafal bareng-bareng? Insyaallah ya, satu hari insyaallah. Baik, bersama kita tundukkan hati kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih,
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا. Ya Allah, kami rela Engkau sebagai Tuhan, wabil Islami din. Ya Allah, kami rela Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin Nabi wa Rasul, dan kami rela ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul kami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kami bersaksi di hadapan-Mu ya Allah bahwa tiada ilah yang patut kami sembah kecuali kepada Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi ya Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Engkau, rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, kami beriman kepada Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kami ya Allah, menjadi rahmat ya Allah kepada kami. Sayangilah kami dan Al-Quran. Allahumma rahmna bil-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk kami ya Allah. Berikanlah kami kenikmatan rezeki, kenikmatan untuk dapat senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran ya Allah. Basahkan lisan kami dengan Al-Quran ya Allah. Basahkan lisan kami dengan berzikir padamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah. Pertemuan yang Kau hapuskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kami akui ya Allah, kami belum berdosa. Setiap detik, setiap waktu kami melakukan dosa ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan segala kelalaian kami ya Allah. Ampunkan seluruh kedurhakaan kami ya Allah. Maafkan kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, yang timpakan azab untuk kami ya Allah. Jangan matikan kami kecuali dalam keadaan kami muslim, dan Kau ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, yang mungkin sudah tiada. Lapangkan kuburnya ya Allah. Berikanlah kenikmatan-kenikmatan kubur ya Allah. Yang masih hidup, berikanlah senantiasa penjagaan dan hidayah dari-Mu ya Allah. Kami tak mampu membalas kebaikan, kami tak mampu membalas segala kebaikan mereka ya Allah. Hanya Engkau ya Arhamar Rahimin. Sayangi mereka ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Tatap kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami rela
Allahumma arhamna bil Quran. Jadikanlah ya Allah Al-Quran mendatangkan kasih sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina ya Allah. Jadikanlah Al-Quran senantiasa bersemi di hati kami ya Allah. Ajarkan kami Quran ya Allah, yang dengannya kami dapat meniti hidup dengan baik ya Allah. Ajarkan kami Quran ya Allah. Jadikanlah kami ahlul Quran, yang mana ahlul Quran adalah keluargamu di muka bumi ini. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kami takut neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka ya Allah. Jauhkan kami dari amal-amal yang mendekatkan kami pada neraka-Mu ya Allah. Kami inginkan syurga, meski kami tahu kami tak pantas ya Allah. Tapi kami takut neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon padamu surga. Kami mohon ridha-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami takut akan murka-Mu ya Rabb. Ighfir, ampunkan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat hidayah yang Kau mudahkan kami untuk belajar mengenal-Mu ya Allah. Jangan pernah Kau cabut dia dari diri kami ya Allah. Karena kami tahu hidayah adalah sumber kebahagiaan. Karena kami tahu dengan hidayah adalah satu-satunya jalan kami dapat merapat padamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, rezekikanlah pada kami segala hal yang baik-baik ya, yang baik menurut Engkau. Lapangkan dada kami, berikanlah kami rasa sabar dan rasa syukur yang lebih. Kami tahu segala hal yang menimpa kami adalah baik. Itu janji Engkau ya Allah. Ampunkan jikalau kami masih belum bersyukur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kami tahu ada kehidupan setelah ini ya Allah. Berikanlah kami kebaikan di akhirat-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebaikan, semua datang dari Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Apabila ada sesuatu yang salah, itu semata-mata dari saya yang akhir ilmu ini. Semoga Allah senantiasa mengampuni saya dan juga mengampuni kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazaa ala husnil istima'ah. Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang benar.
Baik, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami kembalikan kepada kita silakan. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustazah yang telah memberikan ilmu pada kita semua. Insya Allah mulai hari ini kita berjanji pada diri kita sendiri untuk dapat lebih mendekatkan kepada Al-Quran dan kita lebih memahami, mendalaminya serta mengamalkan Al-Quran itu agar rahmat Allah selalu turun kepada kita semua. Amin insya Allah. Dan kami ucapkan jazakumullah khair kepada sahabat-sahabat sekalian atas berbagi rezekinya hari ini sebagai tanda syukur. Kemudian mungkin ada info terakhir ya, dan mohon maaf karena ini acaranya juga pukul 1 jam 13, jadi ada informasi tambahan mengenai daurah sehati online yang akan diisi oleh pemateri Ustadz Bedri Jayishur Rahman ya. Ya, jadi jam 1. Kemudian bagi yang ingin mengikuti lewat Zoom berarti ya, kemudian bisa menghubungi nomor WA 0813 8000 7729 atau nanti ada informasi yang harus lebih dijelaskan kembali bisa menghubungi panitia. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.